Oke, selamat siang Ibu Mintarsi. Bu, akhir-akhir ini mungkin kita melihat ada kenaikan harga BBM yang membuat harga ekonomi pun ikut melonjak seperti bahan-bahan pokok. Gimana sih Ibu menanggapi dampaknya untuk masyarakat menengah ke bawah ini, psikologisnya ini akan terasa sangat berat Bu dengan kenaikan harga? Sebelumnya juga sudah terjadi sebentar-bentar naik harga terutama harga pangan. Tapi setelah BBM ini kenaikannya lebih cepat. Sekarang ini dari riwayat sebelumnya selalu terjadi, kalau BBM naik semua akan terdampak. Sekarang kita lihat siapa yang sanggup mengikuti dan siapa yang tidak, dan bagaimana bandingkan dengan dulu. Kalau dulu orang tetap mengeluh, tapi mereka masih bisa makan. Jadi makan itu merupakan hal yang utama yang membuat orang jadi kacau pikirannya, kacau perbuatannya, semua akhirnya terdampak sampai pada perbuatan tidak wajar yang membunuh atau bunuh diri. Jadi sekarang kita lihat dari segi bahwa apa yang terjadi pada masyarakat menengah, masyarakat kecil, dan masyarakat elit. Kalau masyarakat elit yang super elit itu tidak ada pengaruhnya. Jadi mereka otomatis mereka barangkali juga kurang memperdulikan. Oh, masyarakat kecil tidak makan, prinsipnya mereka masih ada di jalan. Kita tidak tahu pemikiran mereka, tapi jelas ternyata mereka tetap melakukan hal-hal yang dianggap oleh orang-orang kecil merugikan mereka, merugikan dalam hal pangan, merugikan dalam kebutuhan harian. Masyarakat yang menengah atas, mereka masih bisa hidup walaupun dalam keadaan stres. Kenapa? Mereka menjual-jual. Kita lihat saja di mana-mana, sebentar-bentar tanah dijual dengan harga murah. Sampai kapan mereka bisa menjual terus-menerus? Lalu kita lihat lagi pada masyarakat menengah, mereka kan biaya hidupnya sudah naik. Jadi dan mereka tidak mungkin anak sekolah, akhirnya mereka membuat anaknya tidak sekolah. Mereka sudah hidup dalam standar yang pemerintah menganggap ini perlu untuk sekolah. Mereka mengikuti standar untuk sekolah. Tapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya uang yang didapatkan tidak cukup. Apalagi kita lihat banyak di PHK. Bagaimana? Uangnya cukup atau tidak? Jadi betul-betul membuat kesengsaraan bagi banyak orang, termasuk menengah itu. Mereka juga kalau kena suatu yang kecil saja, PHK itu bukan kecil, tapi kena suatu persoalan, mereka akhirnya sudah betul-betul kalang kabut dalam segala-galanya, dan bahkan akhirnya mereka melakukan pinjol. Akhirnya apa yang terjadi dengan pinjol? Kita lihat sebagai faktanya, kalau orang pinjolnya juga mereka juga cukup ganas. Keganasan itu tapi mereka juga serba salah. Apakah anak saya tidak sekolah? Apakah anak saya harus saya kurangi banyak dalam hal makan? Jadi akhirnya otomatis mereka akan menjadi betul-betul stres. Dan stres itu kalau sudah sampai pada taraf tertentu, maka mereka akan bunuh diri. Itu sudah terjadi. Tapi bukan hanya bunuh diri, ada yang melakukan kekerasan. Kalau kekerasan itu lain lagi, mereka membuat orang lain juga stres. Jadi prinsipnya semua hal yang negatif. Belum lagi kita lihat orang-orang yang akhirnya sakit jiwa. Apakah bisa diobati? Mereka sudah tidak punya uang. Jadi mereka membiarkan apa yang terjadi. Di jalan juga suka terjadi bahwa mereka melakukan kekerasan. Tapi apakah mereka salah? Mereka sakit jiwa. Sakit jiwa itu bebas hukuman. Dan kalau sudah bebas hukuman, akhirnya orang yang kena hukuman, kena dampaknya, itu juga semuanya ikut stres. Tapi lebih parah lagi pada taraf rendah, jadi ekonomi yang di bawah. Jadi kenapa itu rendah? Jadi kita lihat bahwa hal yang utama yang membuat orang stres itu bukan kemewahan, bukan kita hitung dari berapa gajinya, tapi dilihat dari
Pertama adalah pangan cukup atau tidak, lah baru masalah sekolah dan lain-lain. Tapi pangan saja sudah kurang. Karena apa? Karena harganya melonjak, penghasilannya kurang, bahkan sebagian PHK. Jadi jelas akibatnya adalah atau melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan uang, atau bunuh diri. Dan bunuh dirinya, kalau tren yang sudah kita lihat, ada tren di mana orang bunuh diri sekeluarga. Jadi dia merasa terlalu berat, tapi dia kasihan juga. Anaknya harus bagaimana? Anaknya pun dibunuh. Bukan bunuh karena kejahatan, bunuh karena kasihan. Kasihan kalau dia hidup, siapa akan membiayai? Jadi lebih karena kemanusiaan sebetulnya. Walaupun secara hukum itu tindak kriminal, tapi secara batin kita lihat itu sebetulnya karena kasihan terhadap anaknya. Jadi sudah terlalu parah. Lalu kita lihat lagi apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai penyebab. Itu kan kita lihat bahwa ya terlalu banyak korupsi. Jadi dilihat kok itu terlalu berlebih korupsinya, kita sampai makan saja sudah susah. Jadi itu betul-betul membuat suatu yang berbeda antara yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Lalu jadi akhirnya apa yang harus diambil dari mereka jalan keluar? Kalau ada demo, belum tentu orang mengetahui masalah demonya, tapi mereka merasakan saya sudah begitu susah, lebih baik ikut demo. Ada ya mungkin saja ada ikut dapat makan, ya lumayan juga kan, demo dapat makan. Tapi paling tidak mereka merasakan keterlaluan. Jadi mereka berjuang dengan segala risiko, karena kita tahu bagi mereka terlalu keras sedikit, risikonya dan mereka diangkat, mereka dibawa, dan akhirnya tidak tahu kapan kembalinya dan apakah kembali atau tidak. Dan kalau ini terus berjalan, saya pikir masyarakat itu cukup banyak dan nekat. Dan nekat itu yang paling berat. Mereka juga tidak peduli apakah mereka akan mati atau tidak. Mereka tidak peduli apakah mereka akan melawan aparat atau bukan. Dan ini harus diwaspadai, bahwa betul-betul bisa menjadi sesuatu yang terlalu menekan, yang akhirnya menekan sampai ke atas, walaupun mungkin paling atas tidak terkena. Tapi apakah mereka bisa hidup sejahtera kalau mereka hanya hidup dalam lingkungan yang kecil, di mana mereka biasa selalu kemana-mana? Apakah bisa? Jadi mereka pun sebetulnya sedikit kena dampak, tapi banyak terkena keuntungan. Dan ini harus diatasi dan ditindak tegas demi untuk masyarakat. Oke Bu, langkah-langkah apa sih Bu yang harus diambil di saat krisis yang terjadi seperti ini, krisis ekonomi, mungkin krisis mental, krisis apa dah semuanya dah. Mungkin apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bawah, mungkin apa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi pertama adalah pangan ya. Jadi karena pangan itu membuat orang betul-betul menjadi stres. Sekarang pangan, di bidang pangan masih terjadi korupsi kan. Itu harus diatasi nomor satu. Dalam keadaan orang sudah susah makan, kenapa masih pangan dijadikan tempat untuk ya dikorupsikan? Tapi pangan itu hanya sebagian kecil kan, tapi itu harus diperhatikan. Lalu keduanya, masalah ekonomi. Kenapa ekonomi jadi begitu sulit? Itu kan dugaannya adalah karena korupsi berlebih. Dan korupsi, apa hukumannya wajar? Hukuman bagi masyarakat kecil, kalau dia karena kelaparan melakukan suatu tindakan, mereka hukumannya berat. Tapi bagaimana bagi koruptor besar? Apa hukumannya berat? Mungkin dihukum, memang ada mulai banyak dihukum. Tapi apakah jika dikatakan hukuman penjara sekian tahun, apakah betul dijalankan di penjara? Lain kalau masyarakat rendahan, dia tidak punya uang dan akhirnya betul-betul harus dipenjara. Apakah di penjara tidak diperpendek usianya? Kita juga tidak tahu. Tapi jelas itu suatu kehidupan yang sangat sengsara untuk keluarganya.